I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi hakikat pembelajaran, peranan kurikulum dalam pembelajaran, dan peranan kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam pembelajaran. Baik untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemaperi pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, slide, film, audio, dan video tab. Prosedurnya meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek, belajar, dan ujian. Pembelajaran merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa atau peserta didik belajar. Kegiatan atau upaya guru memegang peranan penting, sebab gurulah yang membuat perencanaan, persiapan bahan, sumber, alat, dan faktor pendukung pembelajaran lainnya, serta memberikan sejumlah pelayanan dan perlakuan kepada siswa. B. Peranan kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikannya, yaitu membentuk manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa, memegang peranan penting dalam suatu sistem pendidikan. Maka kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan anak didik menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur, berilmu, bermoral, tidak punya sebagai mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik semata, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami, diterima, dan dilakukan. Selanjutnya, C. Peranan kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum merupakan pengalaman belajar yang terorganisasi dalam bentuk tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar terjadi tindakan belajar sehingga memperoleh pengalaman belajar. Kurikulum merupakan program pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Kurikulum dan pembelajaran secara bersama-sama digunakan oleh sekolah untuk mengembangkan program pendidikan. Tujuan pendidikan antara lain agar siswa atau peserta didik mampu terjun ke masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kepribadian yang baik. Untuk itu, peserta didik harus belajar berbagi disiplin ilmu dan mengerti bagaimana cara menerapkan disiplin ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. D. Peranan kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam pembelajaran. Menurut Karim Susilo bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum, sehingga mulai jauh 2 tahun ajaran 2001 sampai 2002 sudah diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi, yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1994, dan kini dikenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dasar perlunya perubahan kurikulum menurut Muhadi atau Susilo bahwa saat terjadi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang perlu segera dianggap dan dipertimbangkan dalam penyusun kurikulum baru pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, di mana peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum seperti
pembaruan dan diversifikasi kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.